Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Anhar dari kelas 12 RPLC Nur absen 11 akan menjelaskan tentang normalisasi database. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja secara optimal. Kesimpulannya yaitu normalisasi database adalah proses penyusunan data rasional dengan rangkaian apa yang disebut normal untuk meningkatkan integritas data dan mengurangi risiko korup. Tujuan utamanya yaitu 1. Mengurangi redundansi atau duplikat data. Lalu memastikan dependensi data, mengurangi risiko munculnya anomali data, dan mengantisipasi terjadinya kehilangan data. Normalisasi database dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, normal form. Data yang direkam dan dimasukkan secara mentah dalam suatu tabel pada bentuk ini sangat mungkin untuk terjadi konsistensi dan anomali data. Selanjutnya ada 1NF. Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait, dan mengidentifikasikan setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Selanjutnya ada 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Selanjutnya ada 3NF. Normalisasi data dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Dan masih dibagi menjadi beberapa jenis lainnya. Berikut adalah contoh normalisasi database 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah, sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini. Hasil normalisasi 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adalah parsial kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu function dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Apakah masih bingung? Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh dari normalisasi 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya parsial dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Dependensi transitif biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A, B, dan BC. Maka dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang, yang isinya menampung barang-barang yang dibeli.
Coba perhatikan gambar, kenapa di tabel detail barang terdapat kolom harga lagi, padahal kolom harga sudah ada di tabel barang. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Bayangkan jika tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.